Halo Sobat Hebat, welcome to Smanka Podcast dengan kode peserta BFPCB0262 dengan judul video Pengembangan Diri dengan Stoikisme. Bersama saya, Intan Nur Awalia. Pada podcast kali ini, kita ditemani oleh Kak Nur Alia Azahra. Halo Kak Alia. Halo Intan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, meskipun terkadang sering ngerasa capek juga. Emang kegiatan akhir-akhir ini ngapain aja sih Kak sampai bisa capek? Kegiatan akhir-akhir ini bikin film, dimulai dari syuting, editing, sampai proses penguploadan, terus berbisnis juga. Emang filmnya film buat apa Kak? Film buat dilombakan gitu. Wah hebat. Terkait dengan bisnis berarti kakak ini businesswoman ya? Iya. Bisnis apa aja tuh? Bisnis buket, perfume, terus pakaian, makanan juga. Berarti lumayan padat juga ya jadwalnya. Terkait dengan kayak ikutan lomba film pendek, berarti pasti banyak di-spend ya ini. Sering. Pernah tertekan gak sih kayak banyak hal yang harus dilakuin, banyak juga ketinggalan pelajaran? Pernah tertekan gak? Pernah, sering. Tertekan kayak gimana contohnya? Tertekan pas kita gak bisa ngebagi waktu antara harus mengejar materi dengan orang-orang yang tidak di-spend itu, wah sangat membuat saya tertekan banget. Jadi kayak wah orang lain udah bisa, aku ketinggalan gitu ya bener. Kak. Terus tapi lingkungan kelas kakak gimana? Apakah suka mengajari kakak yang suka di-spend gitu nih ini gitu? Ada sih beberapa. Tapi kan tadi banyak ya kegiatannya. Ada bisnis, ada juga suka ikutan lomba, bikin video, buat film, apalagi editing itu capek banget sih ya. Kalau editing, tone-nya, ininya, itunya. Pernah gak sih ngerasa burnout? Kayak walaupun kita capek, kalau dipaksain pasti bakal burnout gitu. Iya, pasti pernah. Dan ya, yang tadi saya bilang, saya sering merasa tertekan karena seringnya gak bisa ngebagi waktu, terus mikirin ekspektasi dari orang lain yang malah membuat kita menjadi burnout. Kalau burnout itu jadi kesannya pengen diem aja, gak mau ngelakuin apa-apa, gak mau lihat HP, gak mau ngerasa ada tanggung jawab ya Kak. Iya. Jadi ingat sih, kayak apalagi dengan lingkungan kita atau diri kita sendiri yang ngerasa ada jiwa kompetitifnya ya Kak, emang bagus sih. Tapi jadi ingat suatu artikel di CNBC Indonesia yang mana Korea sebagai negara nomor 1 dengan tingkat bunuh diri tertinggi di antara anggota negara OECD, yang bahkan pada 2018 tingkat bunuh dirinya bisa sampai 24,7 Kak. Jadi emang kayak semakin tinggi sumber daya suatu masyarakat di sebuah negara, pasti akan semakin tinggi juga jiwa kompetitif, jiwa persaingannya. Entah mungkin apalagi dalam ekonomi, mungkin ya entertainer, dalam pekerjaan juga, apalagi pendidikan tuh ya. Apalagi pernah kan pasti kakak suka K-pop gak? Iya, suka K-pop apa? NCT. Iya, kayak sering aja gitu ngedengar berita bahwa ada artis Korea yang bunuh diri gitu Kak. Atau misalnya bagaimana gelapnya sisi entertainer hiburan di Korea gitu ya Kak. Jadi menurut kakak, apakah dengan tidak terlalu kompetitifnya lingkungan kita, apakah harus kita syukuri gitu Kak? Karena kita enggak belajar lebih keras, enggak lebih mencoba lebih jauh banget untuk suatu hal gitu, apakah patut disyukuri gitu? Sebenarnya di antara patut disyukuri dan tidak patut untuk disyukuri, karena jiwa yang tidak terlalu kompetitif itu membuat kita bisa lebih santai, fokus terhadap perkembangan diri. Tapi di sisi lain terlalu kompetitif juga gak bagus gitu, karena membuat kita seperti kasus yang tadi di Korea itu, karena kita terlalu tertekan pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Jadi kayak kalau terlalu kompetitif kita jadi terjun kepada lomba lari yang sebenarnya nggak pernah mau kita terjuni gitu ya Kak. Tapi
Ya mau gimana lagi ya, karena dunia memang seperti ini. Tapi hebat juga sih dengan perkembangan kakak juga ya. Walaupun susah tapi mau mengambil resiko gitu buat eksekusi impian kakak, misalnya kayak ngebuat film, editing, dan juga bisnis. Hal apa sih yang ngebuat kakak berani ngeeksekusi rencana yang ada dalam pikiran kakak? Karena menurut saya motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Wah, hebat, kece. Tapi menurut kakak hal apa sih yang ngebuat kita jadi sulit berkembang gitu, faktor utamanya? Menurut saya sih karena terlalu fokus terhadap hal yang tidak bisa kita kontrol dibandingkan fokus terhadap pengembangan diri kita sendiri. Oh iya, nah kan itu hambatan yang kakak rasakan ya. Untuk solusinya gimana yang udah kakak terapin sejauh ini? Saya pernah membaca artikel aliran filsafat tentang stoikisme yang merupakan aliran filsafat dari Yunani kuno oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Zeno itu dari Citium atau Citayum ya kak? Citium ini Citium, beda lagi. Yunani kuno ya Iya. kak. Emang dari stoikisme itu apa sih yang bisa dipetik? Bagi saya stoikisme membuat kita menjadi lebih realistis dan rasional juga terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita punya. Karena emang sih saya juga suka baca dan nerapin stoikisme, yang mana kita lebih fokus terhadap hal yang bisa kita kontrol ya kak. Yang bisa kita kontrol diantaranya kayak pikiran kita, usaha kita, apa yang bisa kita lakuin sekarang, daripada fokus dengan hal di dimensi eksternal kayak pendapat orang lain, pencapaian orang lain, hasil yang bakal kita dapetin. Jadi lebih fokus ke perkembangan proses diri kita pribadi. Karena kunci utama dari stoikisme adalah realitas dan ekspektasi. Karena ya sejauh manapun kita mencoba, kalau kita membandingkan diri dengan orang lain kayak gak adil gak sih kak? Iya. Kayak penderitaan kita, lukanya kita, tanggung jawab kita, beban kita, cuma diri kita sendiri yang ngerasain. Atau kakak pernah nemu orang yang bisa ngerasain gitu? Sejauh ini belum ya kak. Walaupun ada teman chattingan, paling itu cuma 1 bulanan doang ya kak. Gak bakal bertahan lama. Karena kita berjalan dengan sepatu kita masing-masing. Cuma kita sendiri yang tahu sih bagaimana jalan yang kita langkahi dan bagaimana kondisi dari sepatu kita. Tapi menurut kakak, apakah stoikisme ngebuat kita jadi males? Tidak. Kenapa gak jadi males? Karena membuat seperti yang tadi saya bilang, membuat saya bisa berpikir realistis. Kenapa orang lain berpikir bahwa stoikisme itu bisa membuat malas gitu? Karena malah dengan stoikisme kita malah menjadi lebih rasional dan realistis dengan fokus terhadap diri kita sendiri ya kak, dan mensyukuri apa yang ada. Karena kita harus paham bahwa diri kita ini hanyalah manusia yang terbatas. Kayak terlalu idealis mungkin ya, idealis bagus tapi harus tahu diri gitu ya iya, kak. Apa sih hal yang pengen kakak sampein ke diri kakak yang dulu masih susah berkembang gitu? Yang ingin saya sampaikan bahwa saya tidak menyangka bahwa saya bisa berkembang sejauh ini gitu. Saya mungkin bisa berterima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah berkembang sampai di titik ini. Oh, apresiasi diri sendiri apresiasi banget diri ya sendiri. kak. Kalau untuk diri saya sih, ini sebenarnya kayak kata-kata untuk diri sendiri di masa lalu dan diri sendiri di masa sekarang sih. Kayak focus on your goals and enjoy your progress. Karena sekali lagi cuma kita sendiri yang ngerasain gimana penderitaan kita, susahnya kita gimana. Karena ya yang masih saya rasain sampai sekarang juga, saya masih sering ngebandingin diri dengan orang lain. Oke kak, makasih banyak atas podcast di hari ini. Apakah ada quotes yang ingin disampaikan gitu? Motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Wah, kece. Oke, begitu dari kami, dari tim Semanka Podcast. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.